Selamat pagi pemirsa, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Selama setengah jam ke depan, hidup sehat bersama saya, Dr. Gigi Devia, akan menyajikan rangkaian informasi menarik seputar dunia kesehatan dan estetik gigi untuk Anda. Dok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku lagi lihat foto Asante Aduh. dulu nih. Sini dong kita ngobrol-ngobrol dulu dong, Dok. Gimana sih, Dok? Episode kali ini saya sudah janjian nih dengan Arsanti yang akan kontrol rutin setelah sebelumnya pernah mengalami sinus yang disebabkan oleh infeksi gigi. Coba dong iniin sama pemirsa, apa sih keluhan Arsanti pertama datang ke sini gitu. Jadi Parah banget iya, ya. parah banget ternyata gigi itu bisa menyebabkan sinusitis loh. Bisa menyebabkan gitu. banyak hal Banyak sebenarnya. hal, salah satunya sinusitis. Jadi waktu pertama kali aku datang ke dokter itu, kan aku sebenarnya nggak ada niat mau ngebersihin sinus aku, Dok. Iya, iya. Jadi aku bener-bener kayak udah sampai sesak napas. Aku tuh, Dok, setiap kali sinusku tuh kumat, karena kan hidungku tuh memang miring nih, Dok. Jadi sinusnya tuh akan selalu ada, walaupun mau disedot atau mau diapain, yang bagian sini tuh akan selalu ada. Iya, iya. Nah, waktu itu masih cuma di atas jidat aja, Dok. Oh, iya, iya, Belum iya. melebar ke sampai sini. Sampai Tiba-tiba aku kan makin masuk rumah sakit kan karena nggak bisa napas, sesak. Aku tanya, ternyata hasil ronsen aku sinusnya tuh udah ngeblok sampai pipi-pipi yang dokter Iya, iya. kemarin lihat itu. Iya, iya. Pipi sebelah kiri ya. Iya, nah waktu itu kan gak ada niat mau diambil sama Iya. dokter. Aku cuma sama dokter dikasih antibiotik sama dikasih obat untuk supaya cuci hidung dan lain-lain. Iya, iya. Karena aku kalau dokternya bilang selama hidung kamu masih bentuknya kayak gini, sinusnya Sinus akan itu terus tetap ada. ada, Iya, kamu pengobatannya kamu harus sering bersihin, harus Iya, iya. cuci hidung sama minum-minum obatnya gitu. Iya, iya. Nah, tapi akhirnya waktu itu aku mau bersihin gigi ke dokter dong. Iya, Terus iya. aku ngeluh ke dokter kan. Aku bilang, "Dok, iya aku sinusnya gini. Dokter langsung coba foto gitu. Iya, iya. Akhirnya dokter suruh aku foto, pas dilihat banyak ternyata sinus aku bukan hanya di sini tapi yang banyak tuh di daerah Di sinus sini. masih Yang lagi bikin ya, aku tuh bilang. kayak ketutup sampai nggak bisa napas. Kata dokter, sini langsung aku sedot aja. Terus sedot tuh kan. Iya. Nah, dari hari itu sampai hari ini aku tuh udah napasnya jadi enak. Iya, Nah, iya, sinusku betul. tuh cuma ada di sekitar sini, which is itu masih bisa aku kasih obat kalau Iya, kambuh atau masih bisa aku kayak cuci hidung dan lain-lain. Nah, cuma memang yang jadi pertanyaan adalah kok bisa sih sinus bisa karena infeksi di gusi atau di gigi gitu. Banyak orang yang nanya tuh, Dok, dan Iya, kok iya. bisa diambilnya juga melalui si gusi itu Mulut. dirobek Iya, dari iya, mulut. iya, Orang tuh iya. banyak yang masa ngambil sinus di dokter gigi. Iya, gitu. iya, iya. Jadi memang sinusitis itu banyak faktor. Asante pernah bilang bahwa dari Dr. THT bilang bahwa itu penyebabnya dari gigi. Oh iya benar. Iya. Jadi aku waktu datang ke dokter karena dibilang dari gigi, tapi nggak ada rencana sedot. Sedot, iya. Cuma ngecek. Ngecek, Iya bener iya nggak? maaf Gitu maaf. kan. Bener ya lupa. Iya. Jadi dibilang dari Dr. THT udah Asante udah ke Dr. THT dan didiagnosa bahwa sinusitisnya itu karena gigi. Iya. Nah, ini nih Benar, yang benar, menarik benar. karena kenapa? Selama ini Asante pun juga bingung kan. Semua orang juga banyak yang nggak tahu Iya. kalau ternyata gigi ini bisa menyebabkan sinusitis. Betul. Gitu. Nah, kenapa penyebabnya gitu? Nah, kalau kita lihat dari anatominya rahang kita secara keseluruhan, di atas gigi kita itu ada rongga berisi ruangan kosong udara. Itu namanya rongga sinus. Di atas gigi kiri dan kanan di gigi yang paling belakang. Iya, belakang. Itu di atasnya sinus. Nah, pada beberapa orang ada jarak antara akar gigi dengan dinding sinus itu terlalu dekat jaraknya, sehingga pada saat terjadi infeksi dia langsung bakterinya itu bisa masuk ke dalam sinus. Iya. Nah, itu yang menyebabkan kenapa si gigi ini bisa menyebabkan salah satu sinusitis gitu. Nah, kebetulan Asanti waktu itu ada salah satu gigi, kalau nggak saya gigi P2 kiri atas kiri, ya, itu pernah dirawat saraf. Ya. Nah, ternyata perawatan saraf itu kurang berhasil sehingga terjadi infeksi ulang. Ya. Nah, infeksi itu kebetulan dekat dengan sinus. Nah, makanya pada waktu itu kita sedot sinusnya, kemudian kita benerin Ya. si perawatan akarnya. Jadi setiap gigi yang sudah perawatan saraf, kita harus cek ulang apa terjadi infeksi ulang atau tidak gitu. Karena ini sangat penting untuk memantau perkembangan daripada
perawatan saraf tadi gitu. Tapi mungkin boleh nggak sih dok, mungkin orang banyak yang bingung kenapa bisa ada sinus di bagian itu. Faktor terjeleknya gitu dok, kalau orang nggak paham bahwa sinus bisa ada di sini dan nggak tahu itu dari infeksi gigi, itu bisa sampai kenapa? Jadi memang kalau seandainya sinusitis itu sampai apapun penyebabnya dari penyebab gigi khususnya ya, kan ada penyebab faktor lain yang bilang bahwa bentuk anatomi hidungnya tidak bagus sehingga dapat menyebabkan sinusitis, banyak faktor-faktor lain. Yang kita bahas di sini adalah penyebab faktor giginya nih, gitu kan. Nah, dari gigi ini terparahnya yaitu berarti Asanti datang ke aku kan dalam keadaan sudah tidak bisa bernafas. Kenapa? Karena saluran hidungnya tersumbat bersih cairan. Itu kan isinya kalau udah sinusitis berarti ada cairan nanah di dalamnya. Waktu kita sedot itu kan nanahnya keluar banyak banget. Nah, kalau Asanti kan yang akutnya gitu, sinusitis akut, sehingga gejalanya tuh masih yang masif gitu. Jadi masih ada sakit, ada sesak napas, segala macam kan gejalanya. Jadi makanya Asanti datang ke sini gitu kan. Nah, waktu itu kenapa dokter pas ngelihat kondisi aku langsung memutuskan kayak harus dilakukan tindakan itu gitu. Apa sih penanganannya saat itu yang dokter pikirkan untuk kasus aku? Jadi karena Asanti dalam keadaan akut, Asanti kan juga dengan sesak napas dan tercium, dan Asanti juga bilang kan, dok aku udah merasa bau nggak enak gitu, karena itu keluar dari rongga hidung, keluar dari rongga mulut, dan itu yang memang emergensi harus diangkat pada waktu itu juga gitu. Kita lakukanlah pembukaan kartuelak namanya, kita buka dari gusi, tulangnya dibuka sedikit, disedot. Itu penuh, kalau saya nggak salah itu berapa liter gitu untuk isinya gitu dalam pencedotan itu, karena masih akut ya, jadi pengalirannya itu lebih cepat gitu, nggak tersendat-sendat kalau dia kronis. Kalau kronis itu biasanya udah ada kental-kentalnya. Kemudian dikontrol lagi, setelah itu kita lakukan perawatan saraf ulang supaya sumber infeksinya harus tetap ditangani. Jangan kan penyebabnya karena gigi yang infeksi, giginya harus dibenerin lagi. Dan saya tidak memutuskan cabut karena saya berpikir kita bisa melakukan ini tanpa pencabutan, bisa sembuh, kenapa enggak? Tapi kalau nanti itu tidak bisa masalah, baru tindakan terakhir kita cabut giginya. Tapi alhamdulillah waktu kita ronsen Asanti seminggu setelah itu, kita lihat ronsen fotonya udah bersih gitu, sinusnya udah kosong. Mungkin dikasih lihat juga ke nonton apa sih hasil before afternya aku, sama mungkin dicek bekas robekannya juga dok kemarin. Nah, pemirsa pengen tahu kan setelah yang satu ini. Dok, mau tanya deh, mendeteksi sinus kita itu asalnya dari gigi itu gimana sih dok awalnya dok? Kalau untuk tahap dini itu agak susah pasien tuh tahu, apalagi kalau infeksi gigi itu kan rata-rata kalau dalam keadaan yang udah lama dia itu tanpa gejala, apalagi kista atau sinusitis itu tanpa gejala. Tahu-tahu udah besar, udah busuk, itu permasalahannya. Sehingga untuk gigi-gigi ini memang harus untuk mengetahui deteksi dini harus rajin kontrol ke dokter gigi, karena ronsen pun kita kan kalau tahu setelah di ronsen pastinya. Nah kalau Asanti datang dalam keadaan seperti itu aja, kita kalau nggak ronsen kita nggak tahu diagnosa pasti gitu. Jadi setelah di ronsen baru udah pasti nih sinusitis gitu. Tapi bisa nggak sinus yang asalnya dari infeksi gigi itu nanti akan sembuh sendiri gitu? Tanpa misalnya kayak kemarin ada tindakan dari dokter gitu? Nggak mungkin. Kenapa? Karena keluar dari mana ya? Dari mana, dan sumber infeksinya juga harus ditangani kan. Yang pertama penyebabnya kan sinusitis ini penyebabnya dari gigi. Nah gigi yang infeksi, ya gigi infeksi itu harus ditangani juga gitu. Jadi selain kalau Asanti datang ke kita dalam keadaan sinusitis yang ringan, itu kan nggak bisa sedot. Hanya kita perbaiki gigi yang infeksi tadi, kita rawat ulang sehingga sumber infeksinya berhenti gitu. Karena kan setiap tindakan apapun yang kita harus obati adalah penyebabnya apa nih, penyebabnya itu yang harus ditangani. Kalau menghilangkan sedot itu kan cuma menghilangkan gejala, karena gejalanya sudah ada cairan di dalam, sudah ada gejala sesak napas, nggak bisa ngomong, ada kecium bau, itu kan gejala. Penyebabnya apa? Gigi infeksi. Nah, gigi infeksi ini yang harus kita benar-benar tangani dengan maksimal. Supaya apa? Supaya tidak kambuh lagi dan supaya dia sembuh dan tidak kambuh lagi gitu. Mungkin dikasih lihat dok before afternya. Nah, ini kan dulu nih kita lihat Asanti datang dalam keadaan akut. Ini sinusnya abu. Ini kan kalau kita lihat kalau normal dia kosong nih, kalau gini hitam. Kalau kita bandingin dengan sebelah kanan ini gambarnya hitam. Nah,
Tapi kalau di sinusitis dia warnanya itu abu-abu tuh. Beda kan? Iya. Kok ini hitam kosong bening hitam, kalau sini kan warnanya abu-abu. Artinya sudah ada cairan pus atau nanah di dalamnya gitu. Ini kan kontrol setelah setahun lebih ya, setahun Iya. lebih kita kontrol. Nah itu udah bersih. Ini kontrol hari ini tuh udah bersih kan? Kalau kita lihat di sini tuh hitam bening bersih hitam. Kalau tadi kan abu-abu semua sama, bersih hitamnya bersih. Tadi kan abu-abu sekali kan? Iya. Ini kontrol. Jadi memang setelah perawatan sinusitis ini akibat gigi ini kita harus melakukan ronsen ulang setahun kemudian untuk mengecek apakah terjadi kekambuhan gitu. Karena kalau terjadi kekambuhan penyebab gigi yang sama, kemungkinan besar gigi itu harus dicampur. Dok, yang mau aku tanya tuh sinus hanya di bagian yang kemarin aku itu aja atau dia bisa ada di bagian-bagian gigi yang lain? Oh, jadi sinus ini hanya di bagian gigi yang berdekatan dengan rongga sinus. Gigi berapa itu? Gigi molar belakang. Jadi dari P1, P2, M1, M2, M3. Karena itu memang posisinya pas di atas sinus. Dia tidak bisa atau terjadi gigi depan yang tidak dekat dengan sinus atau gigi bawah. Nggak bisa karena kan memang tidak ada rongga sinusnya gitu. Tapi dok, setelah udah dilakukan tindakan kemarin, kira-kira bisa berulang nggak bahwa nanti sinusnya ada lagi? Bisa kalau terjadi infeksi ulang daripada si gigi. Ternyata kita lakukan perawatan saraf ulang dan itu ternyata kurang maksimal. Dia bisa kambuh lagi, tapi selama perawatan saraf itu dilakukan dengan bagus, maksimal, dari mana kita tahu? Kita lihat pada waktu pengerjaan, pada waktu ronsen foto, kita lihat bahwa pengisian sarafnya itu pas di ujung akar dan tidak ada bagian yang terbuka, itu dijamin insya Allah tidak akan kambuh lagi. Gitu. Apa yang harus dijaga dok sama kita yang udah pernah mengalami ini, terus kedepannya kita harus ngejaganya gimana supaya dia nggak kambuh lagi selain perawatan tadi? Nah, kita harus rajin membersihkan gigi, merawat gigi. Jadi gigi yang tadi sudah kita rawat saraf jangan terjadi karies berulang gitu sehingga ada sumber infeksi dari gusinya kah, dari giginya kah gitu. Jadi misalnya ada patahan gigi yang lain di gigi yang sama itu juga bisa menyebabkan infeksi ulang kan, dan atau dari gusinya itu juga bisa masuk infeksi, bisa menyebabkan si infeksi lagi pada si gigi itu yang akan menyebabkan sinusitis lagi. Jadi yang harus dijaga adalah tetap memelihara kesehatan gigi, kebersihan gigi, dan jangan lupa kontrol setiap minimal 6 bulan sekali. Nah sekarang kita kontrol ya, kita lihat apa ada perkembangan yang lebih jelek atau enggak gitu ya. Bekas yang kemarin dok. Iya. Yang bekas yang kemarin kita rawat saraf sama belekan yang sudah kita operasi. Ini kita lihat kan gigi yang kemarin itu kita ngelihat ada kebocoran nggak di keronnya gitu ya. Aku lihat sekarang nih bagus. Gusinya juga tidak ada yang meradang. Artinya klinisnya tetap bagus. Nah, ada yang perlu Ashanti tahu bahwa penyebab dari sinusitis itu selain gigi infeksi bisa juga karena pencabutan gigi, bisa juga karena traumatik oklusi, itu juga bisa menyebabkan sinusitis. Tapi di regio yang memang dekat dengan rongga sinus ya, belekannya juga udah hilang ya, sama sekali tidak ada bekas jahitan, jadi udah nyatu kayak gusi biasa. Udah rapet gitu. Udah ya, rapet. Dok, ya? Berapa lama biasa dia rapet dok? Ini kan udah setahun nih. Udah setahun. Sebenarnya 6 bulan mungkin udah ya. Itu kalau penutupan jaringan gusi itu seminggu dia udah nutup, tapi dia tuh kekuatannya itu berapa? Setelah 10 hari itu dia harusnya udah kuat gitu. Ya. Oke. Selesai. Nah, sudah selesai kan? Nah, Mungkin aku ada satu pertanyaan lagi dok, kayak boleh. mungkin orang banyak yang pengen tahu berapa lama sih kemarin pengerjaan yang
dokter, ibaratnya itu kan sebenarnya operasi gigi ya dok ya, Iya, tapi untuk operasi. sinus gitu. Iya, iya. Itu berapa lama? Dan pantangannya setelah itu tuh nggak boleh ngapain dulu kan, waktu itu udah setahun lalu aku lupa tuh dok. Mungkin untuk ngerimain lagi, dokter ingat nggak? Jadi memang waktu itu pekerjaannya lebih kurang 1 jam. Kenapa? Kan Asanti kan udah disedot dan itu kan perlu harus benar-benar bersih. Iya. Jadi udah disedot, kita harus cuci dulu ke dalam, disemprotin cairan untuk mencuci bagian sisa-sisa daripada sinusitisnya. Dan setelah itu kita harus ronsen lagi untuk memastikan kondisinya perubahan yang terjadi setelah Before disedot after ya. before afternya pada waktu itu kan. Habis itu kita jahit ya paling maksimal 1 jam gitu. Lebih kurang 1 jam lah, Sama ya kan? sama itu loh dok, kayak pantangannya waktu itu nggak boleh ngapain dulu, apa aku lupa deh dok, kayak nggak boleh makan yang gimana dulu, ada nggak sih? Iya. Ya kan, nggak Ada. boleh minum air panas sama Iya, iya, dokter kalau iya, nggak salah. iya. Itu apa aja dok? Jadi waktu itu kan Asanti dibelek gusinya. Jadi Asanti nggak boleh batuk yang terlalu keras, nggak boleh nguap yang terlalu lebar. Iya. Kenapa? Supaya si jahitan itu tidak robek kan, kebuka gitu. Karena kalau kebuka nanti cairannya bisa kotor, infeksi bisa masuk kan. Jadi nggak boleh makan yang keras, nggak boleh yang panas pada setelah saat operasi gitu. Dan Tapi itu itu sih cuma beberapa jam beberapa aja. beberapa hari. Beberapa hari, Beberapa ya. hari. Nah, habis itu udah boleh normal seperti biasa. Ya, thank you ya dok. Halo, sama-sama. Aku ngerasain banget di bukan manfaatnya, tapi kayak kan selalu kita berpikir sinus tuh selalu karena ya di sini, di bagian sini gitu. Iya, Ada di faktor sini lain juga lah ya. faktor lain lah di hidung dan lain-lain. Tapi ternyata setelah aku ke dokter, terus aku tahu bahwa ini masalahnya karena gigi. Lalu aku tadinya bener-bener kayak udah sesek napas, nggak bisa bener-bener kayak kan kalau sesek napas Iya. kan agak takut juga kan ya Takut, dok ya. Tapi aku ngerasa bener-bener kayak lega banget abis itu. Aku tidur udah beberapa hari kan yang di rumah sakit juga kayak nggak tahu ini mau gimana Berat gitu. ya, kepalanya berat kan? Sakit kepala juga. Habis itu dari setelah aku di tindakan sama dokter sampai hari ini aku tuh udah nggak pernah sesak napas lagi. Terus dulu kalau mau flu, jadi sebelum aku masuk rumah sakit yang waktu itu dok, setiap kali aku mau flu nih salah satu gejala Iya. sebenarnya. Itu kayak jadi kalau ada orang sekitarku flu, aku tuh langsung bisa pakai masker nggak? Aku langsung panik karena aku pasti sesek. Itu Iya, udah iya. beberapa bulan sebelumnya Iya, dok. iya. Nah sekarang kalau ada orang sekitarku yang flu, aku udah nggak terlalu Worry lagi ya? worry lagi gitu. Aku juga udah nggak sesak napas lagi gitu, dan kayak aku udah lebih nyaman lah sekarang. Iya, gitu. iya, iya. Jadi bener-bener, dan ternyata kontrol ke gigi yang secara rutin tuh wajib juga ya dok ya. Wajib, karena Bukan untuk hanya deteksi sinus. dini, pencegahan dan deteksi dini. Iya, Jadi benar-benar. memang yang perlu Asanti tahu dan pemirsa tahu bahwa infeksi sinus itu bukan hanya dari gigi, ada faktor lain. Nah, yang penting yang pertama terjadi gejala sinusitis misalnya, yang pertama dicari adalah dokter THT dulu. Kemudian dari dokter THT baru alternatif lain ke gigi, karena memang terbanyak sinusitis itu bukan dari gigi, tapi ada penyebab dari gigi gitu. Jadi persentasenya tetap banyak penyebabnya bukan dari gigi gitu. Tapi Jadi ada faktor dari gigi. faktornya berapa persen gitu dari infeksi gigi terjadi sinusitis itu ada. Ya. Tapi artinya setiap pasien yang ada sinusitis dia harus kemana? Ke dokter THT dulu, THT bukan dulu. ke dokter gigi Betul, ya. betul. Jadi Nah, ke itu dokter mungkin harus THT dikasih dulu. tahu. Iya. Tetap kalau sinus ke THT dulu, Ke THT nanti dulu, baru iya. diarahkan ini. Baru diarahkan. Asalnya dari iya. mana? Dari gigi atau dari mana gitu kan? Dok, tadi satu mau nanya, kan itu tadi aku tuh akut ya. Iya. Kalau yang kronis, dok, tindakannya sama juga atau dia akan lebih ribet lagi? Lebih ribet. Kalau itu biasanya dokter THT, karena kalau kronis itu kan dia harus tindakan dari THT-nya, karena kalau ini kan memang benar-benar dokter THT sudah mendiagnosa ini dari gigi. Yang kedua, Asanti dalam keadaan sesak napas dan baunya udah keluar dan memang sudah ada cairan yang keluar dari rongga mulut pada waktu itu. Makanya kita eksekusi pada saat itu. Tapi kalau ini tidak terjadi gejala yang emergensi, kita tetap sebagusnya ke dokter THT gitu. Oke, thank you dok. Thank you, sama-sama. Tapi happy kan? Happy banget. Tapi beda udah kan, gimana sih rasanya Ya, gimana sih kayak setelah ada selesai sesuatu gitu loh. seger, terus juga bisa napas, plong juga gitu. Iya kan? Dan yang paling penting juga kan jadi tahu gigiku perawatan sarafnya juga kemarin masalah gitu Iya, loh. iya, Jadi udah bener semua gitu. Tapi yang sinusitis yang Asanti rasain itu apa sih, pemirsa pengen tahu banget nih, sinusitis itu yang kita rasain apa sih sebagai pasien gitu kan? Aku kan nggak tahu apa yang dirasain pasien Yang kan. aku rasain tuh sakit kepala. Tuh, kan migrain ya, berat gitu 6 ya. bulan, 7 bulan sakit kepala tuh hampir setiap hari. Terus kayak orang kalau udah ketularan flu, udah
lama sembuhnya, Iya. plus suka sesek. Nah yang terakhir sampai masuk rumah sakit tuh karena bener-bener dua-duanya kan bisa satu doang kan, Iya. satu masih bisa napas. Nah ini udah ngeblok kayak dua-duanya gitu, kayak udah bener-bener nggak bisa napas. Nah, mungkin udah terlalu ini Penuh ya. penuh gitu. Jadi kalau nggak, aku mungkin dari sebelum yang kena itu udah 6 bulan 7 bulan kan udah Iya, iya. ngerasain itu, dan setiap orang flu aku pasti stres. Ya udah dok, yang penting kan udah denger ini udah seneng juga, dan juga kita bisa ngasih tahu banyak orang bahwa ya ternyata sinus itu Iya. banyak banget penyebabnya, Iya, salah satunya dari gigi. Thank you Betul, ya thank dokter. you, Aku sama-sama. pulang dulu dan Oke. terima kasih. Aku yang makasih loh, Santi sudah percaya pengobatan di sini sekeluarga. Pasti. Aduh. Ya apa-apain sama dokter pokoknya nganga aja. Yuk kita nih ya. Pemirsa, itulah tadi informasi kesehatan dan estetik gigi yang pastinya bermanfaat buat kita semua. Jangan pernah abai dengan kondisi gigi ya. Wajib kontrol membersihkan gigi dan juga kontrol ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Saksikan terus Hidup Sehat dengan saya Dr. Gigi Devia setiap hari Kamis jam 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.